Guys, bertemu dengan aku lagi, Robert Adrian. Kali ini aku menggunakan sebuah smartphone yang banyak diteriak-teriakin Mi fans. Antara lain teriak-teriakannya adalah, mana flagshipnya, mana flagshipnya? Flagshipnya dong, Xiaomi sekarang belum ada flagshipnya. Flagshipnya paling Mi Note 10 Pro, tapi itu hanya flagship kamera, bukan flagship prosesornya. Ya, yang aku sebutkan tadi adalah teriakan-teriakan dari Mi fans. Pada video ini, aku akan membahas sebuah smartphone yang tadi diteriak-teriakan, yaitu Xiaomi Mi 10 5G. Tetapi namanya manusia ya, nggak ada pernah puas-puasnya sama sekali. Udah dikasih flagship Mi 10 ini, para Mi fans masih berteriak, kameranya nggak flagship, malah pakai depth sensor dan makro. Buat telefoto gitu loh. Dan ada yang mengeluh lagi, yaitu, Xiaomi Mi 10 kok single SIM? Di Indonesia kok single SIM? Di China padahal dual SIM loh. Di India padahal dual SIM loh. Kenapa di Indonesia single SIM? Dan di global juga single SIM? Ya, jawabannya juga tanya lagi kepada Country Director Managernya Indonesia. Tetapi aku sudah membuka video khusus untuk mengoprek Xiaomi Mi 10 ini menjadi dual SIM. Xiaomi tapi sudah menepati janjinya, yaitu mengeluarkan sebuah flagship yang bisa dikatakan harganya terjangkau, tapi seri prosesornya paling atas, paling ngebut, yaitu Qualcomm Snapdragon 865. Saya sendiri sih kaget ya dengan Xiaomi mengeluarkan flagship ini, dan bisa dikatakan ini adalah flagship termurahnya di Indonesia. Simak video review Xiaomi Mi 10 5G ini. Salah satu yang ditonjolkan dari Xiaomi Mi 10 ini adalah harga terjangkau dengan Qualcomm Snapdragon 865. Itu adalah memang semboyannya Xiaomi ya. Memiliki kualitas yang sangat bagus, tapi harga tetap terjangkau. Oke, sabar dulu ya, satu-satu. Aku akan menerangkan secara pelan-pelan dan sabar. Yaitu dimulai dari yang paling utama, yaitu kita lirik-lirik, yaitu adalah desain. Desain dari Xiaomi Mi 10 ini ya sangat glossy banget ya ini. Dan memiliki 4 buah lensa yang dibenamkan pada bodi belakangnya. Dan unit yang aku pegang ini adalah dengan sebutan coral green, atau yang bisa disebut di Indonesia yaitu warna hijau. Hijaunya hijau kebiru-biruan ya, hijau kebiru-biruan. Kalau kita lihat sekilas, memang Xiaomi Mi 10 ini desain dari kamera lensanya mirip banget dengan desain-desain dari smartphone lainnya, yaitu ya dengan kamera lensa vertikal ke bawah kayak gini. Dan itu sudah biasa. Tapi yang bikin tidak biasa itu adalah Qualcomm Snapdragon 865 dan harga yang sangat terjangkau, atau bisa disebut prosesornya. Bodi belakang dari Mi 10 ini menggunakan aluminium frame dengan lapisan Corning Gorilla Glass 5 di bagian belakang dan depan tentunya. Tetapi saya sarankan ya, kalian menggunakan casing saja. Yang pertama karena casing yang diberikan oleh Xiaomi yaitu udah terbilang sangat keras. Ya tidak keras-keras banget sih, tapi udah keras. Cukup melindungi banget dan melindungi kameranya. Dan yang kedua, saya sarankan menggunakan casing karena bodinya cukup licin. Bodi belakangnya cukup licin dan bercak jempol kita mudah menempel pada bodi belakang ini. Oke, bagian depan dari Xiaomi Mi 10 ini dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Ya memang sih untuk Xiaomi Mi 9 ya malahan sudah Corning Gorilla Glass generasi ke-6. Kenapa ini menurun jadi 5? Coba tanya Xiaomi sendiri. Oke, di bagian kanan berikutnya ada tombol power, lalu ada tombol pengeras suara dan penurun suara atau volume plus dan volume down. Kemudian di bagian samping kiri lebih tepatnya kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian di bagian paling di atas ada mikrofon
kemudian ada infrared blaster, dan ada speaker. Dan di bagian bawah ada speaker juga yang bisa disebut ini berarti dual symmetris speaker. Yang Xiaomi mengklaim bahwa speakernya ini terbilang cukup bagus sih. Dan ada port USB Type-C, kemudian ada SIM tray. Ngomong-ngomong soal SIM tray yang aku gunakan ini sudah aku ganti menjadi dual SIM. Yang awalnya single SIM, aku beli sebuah SIM tray dan aku flash ke ROM Cina dan aku pasangkan di sini menjadi dual SIM. Ngomong-ngomong soal speakernya, awalnya loh aku mengira itu wah paling gitu gimmick-gimmick tok, tenan pondai speaker yang mosok enak. Dan ngerasanya pun awalnya sebelum handphonenya datang, karena ini juga pre-order cukup lama untuk mengambil handphonenya, aku ngerasa wah apaan nih, kenapa ndak ya speakernya enak. Nggak taunya ternyata setelah dicoba buat YouTubean, kadang di kamar mandi, lagi mandi nyetel speaker juga, dan hasilnya pun terbilang cukup jernih juga dan lebih enak didengar ketimbang handphone yang lain. Untuk penempatan fingerprint dari Xiaomi Mi 10 ini menggunakan in-screen fingerprint yang berarti fingerprintnya di dalam layar. Kemudian untuk kecepatan fingerprint dari Xiaomi Mi 10 ini sudah diperbarui dari generasi sebelumnya yaitu Mi 9 dan terbilang cukup lebih cepat ketimbang Mi 9 ya yang pasti, karena semakin generasinya naik semakin lebih bagus. Lalu untuk teknologi face unlock dari Xiaomi Mi 10 ini hanya menggunakan teknologi 2 dimensi saja atau 2D. Jadi untuk keamanan mungkin lebih berkurang ya ketimbang 3D. Layar dari Xiaomi Mi 10 5G ini menggunakan layar berpanel Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Kemudian untuk layarnya sebesar 6,67 inci dengan aspek rasio 19,5 banding 9. Untuk resolusinya terbilang masih sama saja dari generasi sebelumnya, belum ada peningkatan dari mungkin dari Full HD Plus ke QHD atau ke 4K atau ya sampai situ belum ada sih, masih Full HD Plus saja yaitu 1080 x 2340 pixel. Untuk color gamutnya sRGB-nya sudah 100%. Kemudian mendukung DCI P3 ya, agar menghasilkan warna yang lebih oke, dan diklaim ini memiliki color yang membuat layar ini menjadi lebih bagus sih, lebih enak dilihat di mata saja, lebih nyaman. Ngomongin soal layar, ada salah satu fitur dari Xiaomi Mi 10 yang aku senangi. Salah satunya adalah haptic feedback. Ini adalah motorik dari handphone yang biasanya digunakan untuk bermain game. Ya rata-rata handphone gaming biasanya ada haptic feedbacknya ya, biar lebih kerasa aja. Dan untuk ngetik teks aja berasa lebih enak gitu, kayak pada saat ngetik tuh lebih mantap aja rasanya. Berikutnya, kamera selfie dari Xiaomi Mi 10 ini menggunakan pansel, lebih tepatnya yaitu bulatan kecil di sini. Cuman aku menggunakan wallpaper yang cukup bikin tidak ketok, terletak di bagian pojok kiri bagian atas dengan resolusi 20 megapiksel dengan aperture-nya 2,0. Fitur-fitur yang dihadirkan dari Xiaomi Mi 10 ini terbilang lumayan lengkap karena ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Antara lain mungkin ada kaleidoskop pada short video, kemudian ada AI Portrait Mode, dan ada AI Beauty, kemudian ada Pro Video, kemudian ya masih banyak banget. Cuma kekurangannya slow motionnya menjadi hanya 120 frame per second saja, belum ada 960 frame per second. Untuk hal ini sepertinya Xiaomi bisa jadi mengupdate-nya lewat software. Fitur-fitur yang tadinya ada di generasi lama akan ditambahkan ke generasi baru ini. Kamera depan dari Xiaomi Mi 10 ini hanya mampu merekam hingga resolusi 1080 pixel dengan frame rate 30 frame per second. Memang sepertinya semenjak Mi 5 ya, sampai saat ini memang belum ada peningkatan dari perekaman resolusi dari kamera depannya ya. Dari dulu hanya 1080 pixel saja sih, belum ada peningkatan sama sekali. Padahal brand lawannya sudah hingga 4K loh, 4K 30 frame per second ada loh. Tapi kenapa Xiaomi masih 1080 pixel? Berikutnya, untuk kamera belakang dari Xiaomi Mi 10 ini memiliki setup quad kamera. Ya bisa dibilang memiliki 4 lensa ya, yaitu dengan lensa 108 megapiksel, kemudian ada lensa ultra wide angle, ada lensa makro, dan lensa depth sensor. Urutannya dari paling atas yaitu lensa depth sensor sebesar 2 megapiksel dengan aperture-nya 2,4. Kemudian untuk lensa kedua adalah lensa utamanya yaitu 108 megapiksel dengan aperture
1,7. Kemudian berikutnya untuk lensa ketiga adalah lensa makro sebesar 2 megapiksel sebesar aperture-nya 2,4. Yang terakhir adalah lensa ultra wide angle dengan resolusi 13 megapiksel dengan f-nya 1,8. Kamera utamanya secara default menggunakan pixel binning ya, yaitu 108 megapiksel dibagi 4, yaitu 4 pixel in 1, yang menghasilkan fotonya menjadi lebih detail dan lebih bagus dalam kondisi kurang cahaya pun menjadi lebih terang. Kemudian night mode dari Xiaomi Mi 10 ini cukup membantu sekali dalam memfoto di malam hari atau kondisi kurang cahaya ya. Jadi sangat berguna sih. Namun sangat sayang kan untuk lensa ultra wide angle-nya belum support untuk night mode ya. Masih hanya lensa utamanya saja yang bisa night mode. Kalau boleh saya katakan ya, untuk kamera Xiaomi Mi 10 ini terbilang cukup banyak sekedar saja penambahan fitur pada Xiaomi Mi 10 ini. Ya terbilang biasa-biasa saja sih, tidak spesial-spesial amat. Paling yang dibanggakan ya 108 megapikselnya ya. Nyatanya kalian bisa versusan saja dengan Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Secara resolusi memang berbeda, cuman secara setup kamera sama loh, yaitu hanya dengan lensa keempat tadi, yaitu dengan lensa utamanya mungkin sana 64 megapiksel, cuman ini 108. Kemudian sana ultra wide angle-nya 8 megapiksel, ini 13. Dan lensa makro dan depth-nya pun terbilang cukup sama ya. Jadi saya sendiri sih merasa masih aman banget lensa kameranya ini, tidak spesial banget, tidak bisa potret juga, tidak ada telefotonya sama sekali, tidak ada periskop. Padahal untuk flagship lainnya pun rata-rata yang nggak flagship pun sudah ada lensa telefotonya atau lensa periskopnya, dan lensa telefotonya pun terbilang dibuat khusus untuk potret biasanya ya. Cuman untuk Xiaomi Mi 10 ini tidak memiliki sama sekali, hanya menggunakan lensa depth sensor. Mungkin karena hal ini ya, para Mi fans berteriak-teriak, mending keluarkan yang Xiaomi Mi 10 Pro saja lah. Ada telefotonya lebih bagus, lebih gahar, kameranya lebih mantep. Cuman maaf, Xiaomi tidak bisa mengabulkan hal itu. Kamera belakang dari Xiaomi Mi 10 ini mampu merekam hingga resolusi 4K 60 frame per second. Kemudian hasil perekaman dari 4K 60 frame per second-nya pun terbilang cukup bagus karena juga cukup stabil. Tapi ya ini adalah kelebihan lagi, untuk 865 ini menyediakan yang namanya 8K 8K. Xiaomi Mi 10 ini bisa merekam hingga resolusi 8K. Dan untuk awalnya saya juga mengira bahwa paling ini ya game-game doang, dan ternyata hasilnya cukup mengesankan sih menurut saya, dan cukup bagus juga ya. Cuman untuk kasus dari video Xiaomi Mi 10 ini terasa nanggung banget sih. Panningnya pun terbilang cukup kurang, jadi membuat mata kita menjadi rasanya tidak enak juga sih untuk dilihat. Xiaomi Mi 10 ini menggunakan Android yang paling terbaru, yaitu Android 10 dengan berbasis MIUI 11. MIUI yang aku gunakan ini adalah MIUI Cina yang tentunya bisa menggunakan dual SIM. Tetapi untuk masalah garansi, sudah saya bilang dari awal, saya tidak pernah menjawab atas hal itu. Ini hanya untuk kepentingan pribadi saya. Jika kalian siap untuk mungkin garansinya hilang atau mungkin bootloop atau gimana, tapi kebetulan saya sendiri sih berhasil untuk membuka ini menjadi dual SIM. Kalian bisa tonton videonya kalian bisa search di video yang kemarin aku rilis. Xiaomi Mi 10 menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 865. Sesuai namanya, chipset ini menggunakan arsitektur yang paling ngebut, yaitu dengan fabrikasi 7 nanometer plus. Arsitekturnya menggunakan octa-core Kryo dengan GPU Adreno 650. Sesuai namanya, Xiaomi Mi 10 ini juga sudah mendukung jaringan 5G. Namun untuk saat ini jaringan 5G-nya nggak di-lock ya, sudah di-unlock malahan. Aku nggak tahu masalah itu dengan regulasinya. Mungkin jika ketahuan atau bagaimana, mungkin bisa jadi malah di-lock. Untuk saat ini sudah unlock. Mi 10 di Indonesia ini hadir dengan RAM 8GB dan memori 256GB. Dan jenis penyimpanan dari Xiaomi Mi 10 ini menggunakan UFS Storage 3.0. Membuat semua game yang dimainkan dalam Xiaomi Mi 10 ini membuat menjadi lebih mulus dan tanpa lag. Baterai dari Xiaomi Mi 10 ini terbilang cukup irit ya, dengan menggunakan single SIM tentunya. Kalau dual SIM lumayan cukup boros, yaitu memiliki baterai sebesar 4780 mAh. Selain baterainya irit, pengecasannya pun terbilang cukup cepat, yaitu dengan keluaran arus 30 watt dengan memakan waktu untuk pengecasan yaitu 60 menit saja. Kemudian untuk fitur wireless charging-nya juga sudah 30 watt. Untuk pemakaian waktunya hanya 69 menit, terpaut 9 menit saja menjadi full 100%.
Kemudian Xiaomi Mi 10 ini juga dilengkapi dengan fitur reverse wireless charging yang cukup membantu handphone lain jika terjadi kesulitan, yaitu sebesar 10 watt. Ya, untuk casanya hanya itu aja sih fiturnya. Pada segmen ini aku bermain 2 game ya, yang lumayan berat lah, yaitu Mobile Legends dan PUBG. Kalian bisa lihat sendiri sih hasilnya bagaimana. Nah, aku bisa ngomong sih frame rate-nya benar-benar mulus dan bagus sih, stabil. Berikut juga ada beberapa hasil foto dan video dari Xiaomi Mi 10. Kalian bisa lihat sendiri sih hasilnya seperti apa tayangan berikut ini. Ya, ini adalah perekaman kamera belakang dari Xiaomi Mi 10 menggunakan lensa ultra wide angle. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya, termasuk dibilang bisa mulus ya. Dan ini ngomong-ngomong di resolusi 4K 30 frame per second di 30 fps. Coba kita lanjut ke kamera wide ya. Dan ini adalah perekaman kamera belakang lensa wide angle biasa di 4K 60 frame per second. Untuk kestabilan kelihatannya ada goyang-goyang ya, lebih gerak. Sekalian kita ke ATM aja yuk. Dan untuk suara menurut kalian bagaimana? Kemudian ini adalah perekaman kamera belakang menggunakan fitur shoot steady video. Dan hasilnya bagaimana, stabil bukan? Tapi ini menggunakan electronic image stabilization. Jadi hasilnya tidak menggunakan optical ya. Berikutnya ini adalah perekaman 8K lab 8K menggunakan fitur AI 8K di 30 frame per second. Menurut kalian hasilnya bagaimana? Ngerekamnya jangan lama-lama kok ini.
Aku sih jarang sih ngerekam di 8K karena membuang storage banget. Oke, kita langsung aja ke ATM-nya. Oke, setelah Aci ngerekam bagian kamera belakang, kita coba di kamera depannya, dan hasilnya ya cukup bagus sih, cuman mungkin kestabilannya masih kurang seperti biasa, dan resolusinya hanya mentok di 1080 pixel saja di Full HD, dan ngomong-ngomong hanya di 30 frame per second saja. Jadi ya gimana ya, belum bisa 4K. Jadi kedepannya mungkin Xiaomi harus bisa mengupgrade alat hardware. Kemarin sempat tanya sih, katanya dari hardware-nya yang tidak support. Kita kembali ke video review. Oke, menurutku pribadi saja langsung, Xiaomi Mi 10 ini terbilang cukup bagus. Dengan harga 10 juta, Qualcomm Snapdragon 865. Terbilang Xiaomi dapat membuktikan dari semuanya, tak kecuali dari lensa kameranya. Lensa kameranya pun ya yang tadi sih masih kurang ya. Cuman untuk harga 10 juta, menurutku sudah bagus sih untuk handphone flagship. Itu pun terbilang cukup murah, yaitu 10 juta, yang tentunya kembali 1000, yang menghasilkan kualitas cukup tinggi, dan untuk bermain game aja tidak ada lelet-lelet yang sama sekali. Apalagi untuk membicarakan yang namanya speaker, ia memiliki stereo speaker ya, yang speakernya pun terbilang cukup bagus juga ya. Mantap banget sih, udah jos gandos rasanya. Di handphone flagship lain pun tidak ada yang speakernya seenak ini loh. Baru kali ini Xiaomi mengeluarkan yang menurutku cukup bagus sih. Untuk lensa kameranya pun terbilang ya harus disyukuri saja lah, meskipun handphone flagship tapi masih terbilang cukup ampang untuk lensa kameranya. Kemudian sebagai saran saja ya, mending untuk lensa makronya dan depth sensornya mending diganti dengan lensa portrait, karena bakalan lebih berguna juga, dan untuk portraitnya menurutku bakalan lebih rapi ketimbang depth sensor untuk bokehnya. Dan kemudian untuk makronya mungkin bisa jadi diambil dari ultra wide saja, dan menurutku hasilnya pun cukup puas dari pengalaman dari Mi 9 ya. Itu saja sih. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai video review Xiaomi Mi 10. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini selalu berkembang, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dari channel saya. Kemudian jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan jika kalian tidak suka dengan video ini, bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jika kalian tidak paham tentang apa video ini, kalian bisa putar ulang video ini hingga kalian paham. Aku Robert Adrian, pamit, bye. Ngomong-ngomong bagus sih, sorry.